Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, ini adalah salah satu HP favorit saya tahun lalu. Dan sebetulnya ini emang keren banget sih, Poco X3 NFC. Jadi HP-nya udah pakai Snapdragon 732 tahun lalu, padahal chipset ini tuh dipakai oleh Redmi Note 10 Pro di tahun ini. Nah, dari desain aku bilang sih mungkin nggak semua orang suka ya, tapi secara fungsional ini sih dapat banget. Ini sih dapat banget. Layarnya IPS dan juga udah refresh rate 120 Hz. Dan di zamannya ini bener-beneran terdepan banget, sampai aku rasa nggak ada brand yang bisa ngalahin value to performance-nya yang diberikan Poco X3 NFC. Nah, bangga dengan memakai HP ini. Yang paling aku suka adalah di sektor kamera, karena dia tuh udah bisa videonya tuh stabil semua di semua resolusi, kecuali kamera depan. Udah, itu aja. Untuk performa main game ini terbilang bagus banget di zamannya. Sampai sekarang juga masih oke. Dibuat Genshin Impact settingan lowes juga aman, NFC juga ready. Nah, ini HP yang legend banget sih buat saya, Poco X3 NFC. Dan tahun ini dilanjutkan oleh Poco X3 Pro. Nah, dilihat dari wujudnya ini mirip banget ya. Kalau kita jajalin compare kayak gini, hasilnya sama bener-bener persis banget. Nggak ada beda. Dari lubang jack ini juga sama. Diginiin ya. Ini sama. Ini juga sama-sama hybrid juga. Sama banget. Dan kalau dilihat dari body, yang paling mendasar ada finishing baru di sini, finishing matte. Dan ini bikin terasa bersih dan lebih nyaman ketika main game daripada ini terlalu keset dan magnet fingerprint banget ya. Kalau Poco X3 Pro ini udah OP banget ya. Dia Snapdragon 860 dari 855 yang di-upgrade lagi menjadi 860. Performanya flagship yang ada di 2 tahun yang lalu hadir di tahun 2021. HP 3 jutaan bisa main Genshin Impact, settingan tinggi, ya Poco X3 Pro jawabannya. Dan secara tertulis kameranya tuh diturunkan ya. Kalau yang X3 NFC ini kan 64 megapiksel. Kalau yang X3 Pro ini 48 megapiksel. Nah, cuma kalau kita bandingkan kameranya, sebetulnya ya sama-sama mirip-mirip sih, sama-sama bagus sih. Nggak terlalu kerasa yang namanya 64 dan 48 megapikselnya. Kecuali kalau kalian ngefoto yang resolusi tinggi, ngezoom. Tapi untuk skenario aku sehari-hari, aku nggak pernah pakai yang foto kayak 64 megapiksel, 48, 108, itu nggak pernah pakai aku. Dan HP ini tuh sama-sama pakai itu ya, sensor Sony ya, jadi mantap banget. Dan di Poco X3 Pro ini udah ada update di kamera depan, jadi dia tuh ketika record kamera depan udah stabil, cocok dibuat vlogging. Tapi di sini sama-sama nggak memiliki optical image stabilisasi. Nah, kalau udah diginiin udah kayak kembar siam banget ini. Jadi aku bahas ini tuh sebelum kita mungkin beralih ke hingar-bingarnya Poco X3 GT ya. Soalnya di sini tuh di seri Poco X3 yang lama ini tuh ada 2 HP yang bagus banget loh. Ini ada yang Snapdragon 732 dan Snapdragon 860. Ini second-nya udah turun banyak tapi lengkap. Secara fitur ini lengkap, ada NFC, ada kameranya juga bagus ini. Aku sangat suka sekali dengan kamera Poco X3 NFC ini. Dan di Poco X3 Pro ini juga bagus sih kameranya. Performanya juga meningkat tajam sekali. Dan kalau dari speaker ya, dari NFC ke X3 Pro, kencang X3 Pro. Jadi ada peningkatan juga dari sisi sektor speakernya juga. Dan kalau dilihat dari manapun, dirasakan dari manapun, ya tetap X3 Pro ini lebih mantap ya daripada X3 NFC. Dia memang diciptakan untuk memberikan pengalaman yang lebih bagi orang-orang yang menggunakan Poco X3 NFC dan masih merasa belum puas, dan datanglah Poco X3 Pro ini. Nah, tapi ada satu hal yang membuat Poco X3 NFC ini lebih baik daripada Poco X3 Pro. Tapi cuma satu hal aja sih, nggak bisa kita lihat secara overall. Tapi ya
Poco X3 NFC ini memiliki keunggulan yang nggak dimiliki oleh Poco X3 Pro. Yaitu apa? Oke, sekarang kita lihat. Aku tuh menemukan keunggulannya tuh dari sektor kameranya. Nah, kalau dilihat dari layar sih sama-sama aja ya. Mirip-mirip. Hampir susah untuk bedain. Nah, di kecerahan yang sama, ini ya sama-sama aja, hampir nggak ada beda. Mungkin susah ya, cuma kalau dari layar sini kayaknya lebih seger. Sama aja lah. sama aja. Nah, di sini ada perbedaan dari sektor kamera yang saya itu memang terlalu impress ya, terlalu tertarik dengan sektor kamera sebuah HP memang. Nah, ini dari video. Nah, ini dia bisa 4K untuk kamera utama. Ini juga bisa 4K untuk kamera utamanya. Nah, waktu kita pindah ke kamera wide, tereng, bisa kalian lihat resolusinya Poco X3 Pro ini nggak bisa mentok ke 4K, nggak bisa. Sedangkan si X3 NFC ini bisa 4K. Ini kelihatannya sepele bos, tapi kalau kalian main instander ya, kalian suka upload story Instagram, story IG, ini bakal ngefek banget. Ini bakal ngefek banget, sumpah. Karena ketika kalian pakai instander, aplikasi Instagramnya tuh bisa mengkompres story itu dengan lebih baik. Dengan adanya 4K itu ada lebih banyak detail yang bisa ditangkap. Nah, ini untuk kamera wide ya. Apalagi kameranya X3 NFC ini bagus banget untuk nangkep kayak misalkan cahaya yang cukup ya di sore hari, langit yang biru, cahaya matahari yang kuning. Ini bagus banget Poco X3 NFC ini. Sisanya sama aja. Tinggal 11 12. Dari detailnya juga sama aja sih, paling tinggal beda color tone aja. Cuma karena si Poco X3 Pro ini dia udah Snapdragon 860, dia udah chipset flagship, dia bisa memproses video dan gambar yang mungkin resolusinya besar dan lebih baik, itu aja sih. Tapi at least jagoanku ini X3 NFC masih unggul di bagian sektor video, kamera belakang. Nah, ini 4K coy, 4K coy. Kalau yang di X3 Pro ini cuma mentok. Udah sih. Itu aja keunggulan yang so far yang aku temuin. Juga lebih murah juga. Mungkin kalau kalian cari second juga ini udah banyak turun. Cuma emang kalau kita main Genshin Impact, kedua handphone itu sama-sama bisa, cuma ya harus tahu diri sih. Kalau yang X3 Pro mainnya di settingan, kalau ini bisa settingan highest, bisa masih berani. Ya walaupun kalian bisa mungkin bisa ngoprek main ke custom atau overclockin chipsetnya, itu sih bisa-bisa aja, cuma nggak aku saranin buat kalian yang pemakai awam. Jadi segitu aja review kali ini tentang legenda Poco X3 NFC yang beneran nggak akan bisa aku lupakan. Ini keren banget. Apalagi kemarin goib sampai harganya ngawur itu. Ini sampai harganya 4 juta ya. Gile, naiknya turun naiknya. Udah kayak harga cryptocurrency aja. Jadi segitu aja curhat kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.